Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 41. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil wawancara dengan tema wawasan kebangsaan berkaitan dengan nilai berakhlak. Dengan 3 narasumber yang berbeda, yaitu narasumber pertama Bapak Zainu Firdaus, seorang guru, narasumber yang kedua Ibu Dila Maulida, seorang guru, dan narasumber yang ketiga yaitu Bapak Dr. Andres Dwi Cahyono Suryo, seorang pegawai negeri sipil. Yuk kita simak apa penjabaran dari para narasumber mengenai pertanyaan yang telah kami ajukan. Menurut saya wawasan kebangsaan sangat penting bagi seorang ASN karena dari wawasan kebangsaan inilah seorang ASN akan berimprovisasi ya terhadap perkembangan zaman. Artinya seorang ASN harus bisa membaca kebutuhan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di lingkungan sekitar agar bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Khususnya saya berada di sekolah ya, sebagai guru tentunya harus berimprovisasi terhadap kebutuhan siswa, kebutuhan orang tua dalam proses pembelajaran. Wawasan kebangsaan bagi ASN sangat penting, Mbak, karena wawasan kebangsaan sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan kepada setiap warga negara, apalagi terutama sebagai aparatur sipil negara, untuk membentuk moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dan juga memiliki sikap bela negara. Berapa penting wawasan kebangsaan bagi ASN? Karena di wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat dirinya dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional sebagai bentuk mempersatukan secara ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga sangat penting di dalamnya sendiri dasarnya itu persatuan dan kesatuan, yang mana sebagai ASN memang ditekankan harus punya wawasan kebangsaan dalam hal ini cinta tanah air dan membela negara. Karena siapa lagi kalau bukan panjenengan semua yang generasi penerus yang meneruskan keberlangsungan bangsa negara. Kalau tidak cinta dan tidak rela berkorban, tentunya negara ini matinya tidak ada. Itu. Ya, di lingkungan kerja saya sebagai guru di SD Negeri 1 Brangsong, wawasan kebangsaan tentunya saya implementasikan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, mulai dari diimplementasikan dalam kegiatan peningkatan kedisiplinan diri, kemudian juga peningkatan profesionalisme kerja, juga masuk ke dalam ranah menjalankan tugas sehari-hari sebagai seorang guru dalam kelas. Wawasan kebangsaan membantu saya untuk mengembangkan pembelajaran, bagaimana mengemas pembelajaran yang baik, mempersiapkan anak didik atau siswa untuk siap menghadapi tantangan ke depan. Kalau dari saya sendiri, karena saya adalah seorang ASN, diimplementasi di instansi saya seperti datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus, mengikuti apel pagi, dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam lingkungan kerja yang mana tentunya penumbuhan rasa persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Mencintai tanah adalah cinta pada pekerjaannya. Kalau kita tidak cinta terhadap pekerjaannya, tentunya pekerjaannya kan akan tidak lancar, tidak sukses, dan juga pekerjaan tidak sendirian. Tentunya ada teamwork dengan adanya satu kesatuan atau teamwork, tentunya yang pekerjaan yang tadinya berat dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Ya, menurut saya ASN berakhlak adalah ASN yang bisa berimprovisasi, mengikuti perkembangan zaman, terutama sekarang sudah memasuki era industri 4.0, di mana ASN harus bertindak cepat, sigap, tanggap ya terhadap hal-hal yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam arti kita harus responsif terhadap apa yang dibutuhkan. Kita melakukan di bidang apa
misalkan saya sebagai guru berarti melayani pendidikan. Mungkin di bidang yang lain juga sama ya, bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menurut saya ASN yang berahlak itu yaitu ASN yang mementingkan budi pekerti luhurnya, seperti menjauhi tindak korupsi, kemudian bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya, dan juga mengikuti segala perintah selagi itu baik untuk instansi mereka. ASN berakhlak tentunya dia punya rasa secara spiritual dalam hal ini agama yang dianutnya atau yang ikutnya, tentunya dia ajaran agama semua hal baik. Dengan dia melaksanakan apa yang diajarkan, diperintahkan, itu kan tentunya kan akan meniru, mencontoh dan melaksanakan apa yang menjadi ajaran yang baik itu untuk sebagai perilaku kehidupan sehari-hari. Ya, harapan saya ASN di masa yang akan datang akan lebih canggih ya, karena perkembangan industri semakin canggih, lebih cepat, sigap, tanggap tadi, kemudian mau belajar, karena setiap hari ilmu pengetahuan selalu bertambah, teknologi selalu berkembang. ASN yang tidak mau belajar adalah ASN yang akan tertinggal di masa yang akan datang. Begitu. Tentunya harapan saya besar ya Mbak terhadap ASN yang akan datang ke depannya. Di antaranya ASN itu harus memiliki kode etik yang baik, terutama kepada masyarakat, karena mereka adalah garda terdepan untuk melayani masyarakat di kalangan luas, di kalangan bawah maupun di kalangan atas. Jadi ASN harus memiliki kode etik, dan di ASN juga sudah dijelaskan apa saja kode etik ASN. Jadi mereka harus menjalankan semua kode etik yang telah diatur oleh pemerintah, seperti itu. Tentunya dengan perkembangan teknologi, kemajuan yang bangsa ini semakin signifikan, tentunya sebagai ASN harus berlari cepat dan harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi, tapi tidak melupakan jati diri bangsa dan juga dalam hal ini etikat, dalam hal ini moral yang ada kan moral Pancasila, juga dari Undang-Undang Dasar 1945, terus Bhinneka Tunggal Ikanya, dan juga rasa persatuan dalam ini NKRI-nya. Nah, teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dijabarkan oleh para narasumber dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.